Baik Bu, nama saya Regina Ristri Cicin, saya dari kelas 2020G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Soal nomor 1, apakah hal utama dalam pembelajaran? Hal utama dalam pembelajaran adalah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Soal nomor 2 terdapat dua bagian. Bagian yang pertama, jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat belajar mengajar. Hakikat belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi antara anak didik dan guru mengenai transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas. Bagian kedua, jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan guna memahami dan memilih secara lebih tepat, serta menggunakannya secara efektif dalam penciptaan lingkungan belajar mengajar. Soal nomor 3, sebut dan jelaskan kembali macam-macam strategi pembelajaran. Strategi yang pertama adalah strategi discovery learning, adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Strategi yang kedua adalah strategi inquiry learning, adalah pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melipat atau yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Strategi yang berikutnya, strategi problem-based learning, adalah metode yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang berikut strategi project-based learning, adalah pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media peserta didik melalui eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar. Yang terakhir, strategi scientific learning, adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan inquiry discovery approach. Dalam pendekatan ini, guru menyajikan bahan atau materi pelajaran tidak dalam bentuk final, tetapi para siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Yang kedua, teknik expository approach. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Expository adalah sumber belajar dapat menyampaikan bahan ajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pendekatan mastery learning approach. Pendekatan ini belajar mengajar dengan menitik beratkan pada penugasan materi atau bahan pelajaran secara tuntas kepada diri siswa. Soal yang kelima, sebut dan jelaskan kembali 12 macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah.
Yang ketiga, metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang berikut, metode ceramah plus. Untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Yang berikutnya, metode resitasi. Biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang berikut, metode eksperimen. Metode ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Yang berikut, metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu mempunyai sumber belajar untuk siswa. Yang berikut, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Yang berikut, metode perancangan. Metode ini siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancangan skema, data, dan grafik. Yang berikut, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Yang terakhir, metode mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya, serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir.